Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada pagi ini kita akan masuk ayat ke-51 dari surat At-Taubah. Masih perihal informasi, karakter dan sifat-sifat orang munafik yang Allah ungkapkan di dalam surat At-Taubah ini. Minggu sebelumnya kita sudah menyinggung ayat 50. Salah satu sifat orang-orang munafik adalah senang melihat orang-orang mukmin itu mendapatkan musibah dan mereka bersedih jika orang-orang mukmin mendapatkan kebahagiaan berupa pertolongan atau kemenangan dan kesenangan hidup. Maka pada ayat ke-51 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan ya Muhammad, la yusibana, tidaklah suatu musibah menimpa kami, illa ma kataballahu lana, melainkan hal itu telah Allah tulis atau Allah putuskan atas kami. Huwa maulana, dialah yang menjadi pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah sajalah orang-orang yang mukmin itu bertawakal. Jadi untuk menjawab sifat buruk orang munafik yang merasa senang ketika orang-orang mukmin itu tertimpa musibah berupa kekalahan perang atau banyaknya kematian atau musnahnya harta, maka Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kepada mereka bahwasanya musibah yang menimpa kita itu sudah diputuskan oleh Allah, bukan karena mereka atau bukan karena kita, tapi Allah memang sudah putuskan. Dan kita tahu musibah yang menimpa kaum muslim atau kaum mukmin adalah ujian untuk meningkatkan derajat berupa kesabaran atas orang-orang mukmin, sehingga pahala mereka semakin banyak dan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir ini dijelaskan, la yusibana khairun wala syarrun wala khaufun wala raja'un wala syiddatun wala rahaun illa wa huwa miqdarun alaina maktubun indallah. Jadi tidaklah musibah itu menimpa kita, baik berupa kebaikan maupun keburukan, ketakutan maupun harapan, keras ataupun lunak ataupun luang, melainkan ketentuan itu sudah Allah putuskan kepada kita. Jadi maktubun indallah, maksudnya Allah sudah, dari sisi Allah itu sudah diketahui dan dicatat, sudah diputuskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ketika perang Uhud misalnya, kaum muslim dikalahkan. Walaupun awal peperangan mereka menghadapi kemenangan, tapi karena kesalahan dari apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka memicu kekalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa apa saja yang menimpa kita, entah itu putusnya rizki, sempitnya rizki, kematian dari kerabat atau keluarga kita, begitu juga harta kekayaan atau perniagaan kita yang musnah ataupun rugi atau bangkrut, semua itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang asalnya tidak memiliki apa-apa. Jadi ini perbedaan karakter orang mukmin dengan orang munafik, di mana orang mukmin walaupun tertimpa musibah itu adalah kebaikan bagi dirinya. Sementara bagi orang-orang munafik ketika tertimpa musibah, maka
dia akan murka atau marah atas apa yang menimpa dirinya. Sedangkan kita bersabar. Lalu kalimat huwa maulana, yakni nasiruna wa hafizuna. Dialah yang menolong kita, menjaga kita. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala walaupun atas takdirnya menimpakan musibah atas kita berupa keburukan, keterpurukan dan seterusnya, tetap kita punya keyakinan huwa maulana, dialah Allah yang menolong kita, menjaga kita. Dan dengan ditimpakan musibah itu, Allah yang sebaik-baiknya mengetahui atas kita bahwa itu kebaikan untuk kita. Apa yang akan terjadi pasca musibah, Allah yang Maha mengetahui. Seandainya manusia tidak pernah merasakan kesengsaraan, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan kenikmatan atau kebahagiaan? Sebagaimana sebuah pasukan tidak pernah terkalahkan, tidak mungkin dia bisa merasakan bagaimana kenikmatannya kemenangan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun liyafudhu al-mu'minuna umurhum ila Allahi wa la ya'tamidu 'ala ahadin siwa. Maksudnya adalah orang-orang mukmin itu hanya menyerahkan, bersandar kepada Allah saja, bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'tamidu 'ala ahadin siwa. Dia tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri khas atau karakter orang mukmin ketika tertimpa musibah. Jadi tidak perlu kita komplain, di-share di medsos, kemudian mencak-mencak ya. Akhirnya kena jerat undang-undang ITE ya. Jadi jangan sampai kita punya sifat semacam itu. Hendaknya kita bersabar karena ini ujian, dan ujian berupa kebaikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat berikutnya, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin min indih aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Allah berfirman, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan, tidaklah kalian orang-orang munafik menunggu-nunggu dari kita kecuali satu di antara dua kebaikan. Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kita kaum mukmin menunggu-nunggu dari kalian orang-orang munafik, ayyusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw biaidina. Dua perkara juga, yaitu apakah Allah akan menimpakan musibah berupa azabnya dari sisinya atas kalian, au biaidina, atau menimpakan musibah atas kalian melalui tangan-tangan kita, tangan orang-orang mukmin. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka tunggulah oleh kalian, inna, kami yakni Allah, ma'akum mutarabbisun, kita juga Allah sama seperti kalian juga akan melihat atau menunggu apa yang akan terjadi. Ini bahasa manusia ya, walaupun Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi sekali lagi, pada ayat ke-52 ini kita disuguhkan oleh Allah informasi atau pengetahuan bahwa orang-orang munafik itu sesungguhnya menunggu-nunggu kita tertimpa musibah. Tapi kita menganggap musibah di mata orang munafik itu bagi kita itu kebaikan. Di sini dikatakan illa ihda al-husnayain. Abdullah bin Abbas di dalam menafsirkan ayat ihda al-husnayain itu adalah, bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, imman nasru wa imma syahadah, tafsirnya, yaitu pertolongan atau kemenangan, wa imma syahadah, atau syahid, gugur sebagai syuhada. Ini konteks ayat ini tentang perang Tabuk. Jadi orang-orang munafik menghendaki ketika kaum muslim berangkat ke Tabuk, mereka di sana itu dihabisi oleh orang-orang Romawi. Tapi kan di mata kita, kalaupun kita gugur di sana itu sebagai syuhada, kebaikan bagi kita. Dan jikalau Allah memberikan kemenangan kepada kita, imman nasr, itu pertolongan atau kemenangan, itu juga kebaikan bagi kita. Karena konsekuensi perang itu kan cuma dua, kalau nggak kalah ya menang, kalau nggak mati ya hidup. Nggak ada pilihan ketiga. Dua-duanya dari berbagai pilihan yang ada itu di mata kaum mukmin itu kebaikan. Menang kita dapat pahala karena jihad fisabilillah, dan di dunia ia mendapatkan ghanimah yang banyak, popularitas dan seterusnya. Kekuasaan Islam makin luas.
Sementara jika ia gugur di medan laga, maka dia syahid. Jadi ganjaran apa lagi yang lebih baik dari syuhada selain surga? Sehingga setiap mukmin akan berlomba-lomba untuk meraih pahala jihad atau syahid di dalam jihad. Dua-duanya adalah kebaikan. Jadi itu yang dimaksud, tidaklah yang kalian tunggu dari kami hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnain, melainkan satu di antara dua kebaikan. Itu dari sisi mereka yang menunggu-nunggu kita melihat-lihat apa yang akan terjadi atas kaum mukmin di medan Tabuk. Maka Allah merintahkan kita menjawab kepada mereka, apa yang kalian inginkan dari kita, kebinasaan, gugur, ya, sebagai syuhada, itu di mata kita baik. Sebaliknya kalau menang perang, itu juga adalah kebaikan, kita dapat pahala jihad fisabilillah. Jadi nggak ada yang buruk. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi'aidina. Dan kita kaum mukmin menunggu-nunggu dari orang-orang munafik itu apa yang akan terjadi atas mereka, juga satu di antara dua perkara. Allah akan menimpakan azabnya atas mereka, aw bi'aidina, atau menimpakan azabnya melalui tangan kita. Di sini tafsirkan wa nahnu nantadhiru lakum aswa'al aqibatain wal wakhimatain ayyuhlikakumullahu bi'adzabin min indihi yasta'silu bihi sa'aftukum aw yaqtulukum bi'aidina. Yaitu kita kaum mukmin menunggu-nunggu atas kalian itu dua perkara keburukan, dua akibat yang buruk atau yang binasakan. yakni Allah mungkin saja akan mengazab kalian, menghabisi kalian. Yasta'silu maksudnya itu menghabisi dari akarnya, tidak menyisakannya, atau akan membunuh kalian, mengalahkan kalian melalui tangan kita. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dikutip penjelasan Abdullah bin Abbas yang dimaksud dengan biaidina yaitu membunuh mereka dalam peperangan atau menawan mereka, membuat mereka hina dengan ditawan. Kalau mereka hidup dalam peperangan melawan orang munafik, mereka hidup jadi tawanan, itu menghinakan mereka. Dan kalau mereka mati, ya sudah, matinya dalam kondisi kafir. Itu yang dimaksud biaidina. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka intadhiru ma yahullu bina. Jadi tunggu ajalah apa yang solusi apa yang akan terjadi atas kita. Jadi kalian tunggu, kita juga tunggu. Maksudnya ini sebenarnya dalam bahasa disebut dengan tahdid wal wa'id, yaitu ancaman sekaligus janji dari Allah akan menimpa sesuatu atas mereka dan juga atas kita. Dan kalimatnya dibuat dalam bentuk semacam ini berupa ultimatum kepada mereka. Udah tunggu aja nanti, kan gitu. Biasanya kan kita begitu. Waktu SMP atau SMA mau berantem nggak jadi-jadi sengaja. Kita teriak dari jauh, tunggu awas ya. Sono juga bilang, tunggu awas. Padahal cuma gertakan aja. Karena sama-sama takut untuk berantem. Jadi itu maksudnya fantadhiru. Jadi tunggu saja, lihat nanti apa yang akan terjadi. Kita juga sama-sama menunggu. Inna ma'akum mutarabbisun. Jadi itulah yang terjadi. Jadi memang disampaikan dalam berbagai kitab tarikh atau sirah, orang-orang munafik yang tinggal di Madinah tidak berangkat ke Tabuk. Di antara mereka melontarkan provokasi kepada penduduk yang tinggal di Madinah bahwa di perjalanan kaum muslim itu tertimpa musibah sampai banyak yang mati. Itu yang dikatakan oleh mereka untuk menjatuhkan mental kaum muslim yang ada di Madinah, sekaligus untuk menghinakan. Jadi belum ketemu orang Romawi saja mereka sudah jatuh korban. Ini yang dikehendaki orang-orang munafik atas kita. Jadi senang jika orang mukmin itu tertimpa musibah atau sengsara atau terpuruk atau mendapatkan kesulitan, mereka senang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, karena ini ayat-ayat menyampaikan keterangan atau sifat-sifat orang munafik saja. Sampai ayat yang sedemikian banyaknya tentang orang munafik dalam surat At-Taubah itu, sehingga surat At-Taubah itu disebut juga oleh sebagian mufasir dengan surat Fadihah, bukan Fatihah ya, Fadihah. Fadihah itu mempermalukan atau membuat malu seseorang. Ini surat yang mengungkap sifat munafik, orang-orang munafik, mempermalukan mereka.
sesuatu yang tidak diinginkan oleh mereka, karena yang paling ditakuti adalah jika Allah menurunkan ayatnya mengungkap borok mereka, mengungkap aib mereka. Itu paling takut mereka. Nah, ternyata Allah membuka aib itu. Jadi kita di sini disuguhkan sifat-sifat itu, walaupun tidak menyangkut karakter atau person orang-orangnya, tapi sifat-sifat munafiknya secara gamblang dijelaskan dengan panjang lebar. Allah lanjutkan dengan kalimat qul anfiqu taw'an aw karha la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakan anfiqu taw'an aw karha, ya. Jadi mereka infakkan baik dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa, infaknya itu la yutaqabbala minkum, sekali-kali tidak akan diterima dari mereka infaknya itu. Jangankan terpaksa, sukarela aja nggak diterima gitu, apalagi terpaksa. Innakum kuntum qauman fasiqin. Mereka itu adalah kaum yang fasik. Jadi ayat ini terkait dengan sebuah riwayat dari salah satu tokoh Bani Salamah yang minggu lalu kita ceritakan, yaitu Jad bin Qais. Jad bin Qais itu tokoh Bani Salamah yang menyampaikan kepada Rasulullah permintaan uzur atau izin, nggak bisa berangkat ke Tabuk karena gampang terangsang dengan orang-orang yang dari kalangan Bani Asfar, perempuannya, dan semua kaumnya juga tahu, minta izin kepada Nabi, dan sebagai kompensasinya dia menginfakkan. Karena saya tidak bisa berangkat dan diizinkan untuk tidak berangkat, itu menginfakkan harta ke medan Tabuk. Karena dia tokoh kan, yang lain ngasih harta masa dia enggak kan gitu. Jadi walaupun punya sifat seperti itu tetap. Maka di sini Allah mengungkap aib itu. Sebab nuzulnya ayat itu terkait dengan Jad bin Qais tadi, yaitu dengan kalimat anfiqu taw'an aw karha la yutaqabbala minkum. Allah enggak akan terima dari kamu walaupun kamu infakkan itu dengan sukarela, bukan terpaksa lagi, dengan sukarela nggak akan terima. Jadi itu cuma pencitraan aja. Bukan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terpaksa. Karena sebagian besar orang ikut, dia juga ikut. Nggak enak kalau nggak kan gitu. Apalagi dia hartawan atau dia tokoh. Jadi apa kata dunia kan? Maka Allah di sini nyatakan dengan kalimat innakum kuntum qauman fasiqin. Ini disebut ta'lilun li raddi infaqihim. Ini adalah illah atau sebab ditolaknya infak mereka itu. Karena mereka termasuk kaum fasik. Kita sudah tahu fasik adalah kharaja min ta'atillah. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya untuk berangkat, mencari-cari dalih. Jad bin Qais ini untuk tidak berangkat. Artinya dia fasik. Dan kemudian dia menyampaikan kompensasinya karena dia terpaksa memberi kompensasi berupa harta untuk Tabuk, itu terpaksa. Maka Allah dengan tegas menyatakan tau'an aw karha. Jangankan terpaksa, sukarela saja juga nggak diterima. Maka ayat berikutnya juga memperjelas ayat sebelumnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang mencegah mereka untuk tidak diterimanya infak dari mereka itu, melainkan karena annahum kafaru billahi wa bi rasulih, karena mereka itu kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala, dan mereka adalah orang yang tidak mendatangi sholat melainkan dengan malas. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan mereka tidak menginfakkan padahal mereka sesungguhnya enggan, nggak mau. Jadi mengapa ayat ini ditujukan kepada orang munafik? Karena di dalam ayat ini ada wala ya'tuna sholata. Mereka ikut sholat juga, cuman sholatnya itu kedul, jadi kusala, malas. Mereka juga infak sama seperti kaum muslim yang lain, tapi wahum karihun, mereka ya enggan. Jadi sesungguhnya nggak mau, cuma karena ada mobilisasi harta, ya mereka ikut. Tapi Allah menyebut mereka munafik ini walaupun sholat dan infak karena ada kalimat illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Itu yang menjerumuskan mereka sama dengan orang kafir. Jadi innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, kan gitu ayatnya dalam Quran surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah menyatukan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir itu
di neraka Jahannam jami'a, keseluruhannya. Berarti orang-orang munafik itu tetap tempatnya di neraka sama seperti orang kafir. Nah, karenanya tidak salah Allah juga dinyatakan di sini mereka annahum kafaru billahi wa birasulih. Mereka telah kafir terhadap Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kalimat kusala ataupun malas itu di sini sama dengan wahum mutasaqilun, berat, merasa berat mereka kalau sholat. Sifat-sifat munafik itu bisa kita tengok dalam ayat yang lain juga. Di Quran surat An-Nisa ada, kita temukan juga di dalam Quran surat At-Taubah ini, yang seringkali mengambil kalimat-kalimat yang sama, redaksi yang mirip. Sekali lagi, seringnya Al-Quran mengulang-ulang topik yang sama agar supaya kita mengingat, mudah mengingat, dan pentingnya perkara tersebut. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan ayat-ayat semacam ini dalam Quran, tidak mungkin kita bisa menguliti dan mengetahui sifat-sifat orang munafik. Akan kita samakan mereka dengan kita kaum mukmin. Tapi karena Allah kemudian memberi keterangan ciri-ciri sehingga mereka bisa masuk dalam kategori munafik, maka kita mengetahui bahwa inilah tabiat orang-orang munafik. Berapa banyak orang mengaku Islam, tapi jika ada berita tentang kemenangan Islam, kebahagiaan atas kaum muslim, itu mereka tidak suka. Berapa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak ingin syariat Islam. Berapa banyak orang mengaku Islam tetapi tidak ingin Islam diterapkan apa adanya, tapi mereka rekontekstualisasi Islam itu berdasarkan zaman, tempat, dan keperluannya. Islam mereka tekuk seperti keinginannya, padahal seharusnya kitalah yang harus menekuk diri kita supaya sesuai dengan keinginan Islam, karena kita ini makhluk, sementara Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada orang yang lebih hina selain orang yang memanipulasi Islam, seakan-akan konteks yang mereka fahami itulah yang benar, padahal benar salahnya bukanlah berdasarkan konteks pemahaman manusia, tapi berdasarkan apa yang Allah inginkan atas manusia. Ayat berikutnya Allah lanjutkan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah di sini berfirman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, dan janganlah harta mereka dan anak-anak mereka. Mereka di sini maksudnya orang-orang munafik. Humnya kembali kepada orang munafik. Janganlah membuat takjub harta orang-orang munafik maupun anak-anak orang munafik. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, karena sungguhnya Allah menghendaki dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh orang munafik itu, dengan banyaknya keturunan yang dimiliki oleh orang munafik itu sesungguhnya Allah hendak menimpakan azab dengan banyaknya harta dan banyaknya keturunan itu fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan hilangnya nyawa mereka wa hum kafirun, sementara mereka dalam keadaan kafir. Itu adalah bentuk penghinaan berikutnya dari Allah, yaitu mereka dimatikan dalam kondisi kafir. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, walaupun khitabnya di sini kepada Rasul, karena ada dhamir kaf di situ, tu'jibuka. Jadi janganlah harta orang-orang munafik itu membuat takjub engkau ya Muhammad. Ayat ini juga sekaligus memberitahu kepada kita kesalahan persepsi sebagian umat yang menganggap bahwasanya orang-orang munafik atau orang-orang fasik atau orang-orang yang kafir itu mendapatkan kebaikan dengan banyaknya harta di dunia, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kaya, sementara orang-orang muslim itu sedikit yang kaya, miskin. Jadi di sini Allah memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya hal itu jangan membuat kita takjub. Itu sesuatu yang alamiah, lumrah juga Allah beri kepada mereka. Untuk apa? Sesungguhnya untuk azab, menambah azab. Jadi di sini dikatakan, dari sinilah bermula istilah istidraj. Istidraj adalah pemberian tempo atau waktu kepada orang-orang kafir atau orang-orang munafik atau orang-orang yang zalim,
berupa kenikmatan dunia. Namun hakikatnya itu menambah dosa mereka. Bukannya mereka bertaubat, tapi menambah dosa mereka. Karena makin banyak harta yang mereka kumpulkan dari jalan yang salah atau tidak diinfakkan harta itu, maka itu akan menambah dosa mereka. Berbangga-bangga dengan keturunan mereka. Di sini diwakili dengan kalimat wala auladum. Itu juga bukan membuat mereka kuat, tapi justru lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena para supporternya itu malah memperkuat kekufuran, kemunafikan dan kezaliman. Bukan supporter kebenaran. Jadi bukan supporter iman. Itu berarti makin menambah lagi dosa atas mereka. Maka kita janganlah dibuat takjub ataupun terpesona dengan harta kekayaan yang mereka miliki atau para supporter dari keturunan atau keluarga dan kerabat mereka yang banyak atau besar. Karena hakikatnya di sini Allah beritahu kepada kita, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Dengan banyaknya harta mereka dan juga supporter mereka dari keluarga atau kerabat mereka itu, Allah hendak menimpakan azab kepada mereka. Jadi di sini dikatakan, la tastahsinu ayyuhas sami', wahai orang yang punya telinga ya, yang punya pendengaran, jangan menganggap baik ya. Jangan menganggap baik orang-orang munafik yang hartanya banyak atau keturunannya banyak ya. Karena hakikatnya Allah akan menimpakan azab dengan banyaknya harta mereka itu, dengan lebih dahsyat. Wala taftunna bima utu min zinatid dunya, dan juga jangan kita terkecoh dengan ya godaan karena mereka telah diberi perhiasan dunia. Wa bima an'amna 'alaihim minal amwali wal aulad, dan dengan kenikmatan yang kami telah beri kepada mereka berupa harta dan juga anak-anak. Fadhahiruha ni'matun, kelihatannya memang itu adalah nikmat. Wa batinuha naqmatun, tetapi secara rahasia atau batinnya itu merupakan kesengsaraan. Jadi innama yuridullah bidzalika istidrajuhum liyu'adzibahum biha fid dunya. Karena sungguhnya Allah menghendaki itu hanya istidraj bagi mereka, penangguhan waktu atau tempo berupa pemberian kenikmatan dunia yang banyak. Namun liyu'adzibahum biha fid dunya, namun itu akan menjadi azab. Jadi hebatnya Fir'aun, hebatnya Haman, hebatnya Qarun zaman Nabi Musa dahulu, zaman Bani Israel dahulu yang dikisahkan dalam Quran ya, yang tidak ada kekayaannya bisa melampaui harta Qarun di dunia ini. Karena Qarun digambarkan dalam Quran, dalam riwayat yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta-hartanya itu dipamerkan, bagaimana kuda-kuda ataupun unta-unta ya, perlu berpuluh-puluh ekor hanya untuk membawa gemboknya aja. Berarti gudangnya lebih gede lagi kan gitu. Dan gemboknya dari emas. Siapa yang mau nyolong ya? Nggak kuat. Dan itu biasa dipamerkan di hadapan Bani Israel. Jadi ribuan pelayan dikerahkan hanya untuk memamerkan harta kekayaannya di Arab, seperti karnaval. Milik satu orang, Qarun. Tapi Allah hilangkan dalam sekejap. Tenggelamkan, sudah selesai. Nggak ada bekasnya. Kita mau gali juga sampai sekarang belum ketemu harta Qarun. Gak ada GPS misalnya. Jadi bisa dibayangkan hebatnya Qarun dengan hartanya itu, ternyata nggak ada apa-apanya. Allah timpakan kepada mereka azab dari Allah, bukan melalui tangan Nabi Musa atau Bani Israel, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun kurang apa? Kalau kita lihat bangunannya, peradabannya yang dahsyatnya, piramid segede gitu dibuat bukan cuma satu, puluhan piramid itu. Makam-makam perkotaan. Kalau kita lihat penemuan-penemuan di Mesir beberapa bulan terakhir ini kan masih banyak ditemukan lagi. Makam-makam kuburan itu ratusan itu, peti mati dijejer, dibuka satu-satu. Ada yang topengnya dari emas, ada yang kain biasa, ada yang raja, ada yang anak raja, ada yang istilahnya penasihat spiritualnya, macam-macam. Bahkan ada anjingnya dibuat mumi. Ada yang membawa harta, ada yang tidak membawa harta.
Digali terus, arkeologi pada menggali terus, ditemukan lagi terus, nggak pernah habis sampai sekarang. Jadi kuburan-kuburan yang sudah tenggelam oleh pasir setinggi beberapa meter itu digali. Dan mereka banyak menemukan kota-kota baru. Yang luasnya kota itu seperti kota modern. Padahal itu ribuan tahun lalu. Antara 3.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Jadi gedung-gedung yang megah yang tinggi plafonnya, kalau ini mencetek lah plafonnya 3 meteran. Orang di sana bisa 20 meter, 30 meter plafonnya. Berarti mereka biasa membuat gedung dengan ukuran-ukuran masif dan bisa diisi oleh ribuan orang. Itu kan teknologinya nggak bisa dijangkau lah oleh kita. Bagaimana hebatnya? Memang mereka dibantu oleh para penyihir. Penyihir kan ribuan orang tinggal di Mesir waktu itu, zaman Nabi Musa. Dan mereka bisa membantu membuat piramid, gampang aja, jangan pakai jin. Suruh ambil batu dari mana, dari Indonesia juga bisa. Jadi nggak perlu pakai steger, kelamaan itu. Yang membuat susah di mata orang Barat, gimana bisa? Ya bagi kita sih gampang aja dari cerita yang Allah tuturkan kepada kita. Karena mereka hidup di zaman sihir itu sedang puncak-puncak jayanya. Jadi ya nggak usah heran gitu. Bangunannya luar biasa super. Nggak ada bangunan di muka bumi ini yang bentuknya sebesar itu. Orang Romawi masih kalah, orang Yunani masih kalah. Nah itu, yang begitu saja Allah musnahkan. Jadi Allah musnahkan, gampang saja. Dan kita tinggal bisa melihat sisa-sisanya. Bahwa peradaban itu memang pernah ada, bukan cuma dongengan di dalam Al-Quran. Betul-betul ini fakta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu kita terpesona dengan kehebatan harta dan juga sokongan yang mereka dapatkan, karena hakikatnya itu menambah azab nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, ayat menyatakan wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Nah ini yang berat, nggak bisa dimaafkan kalau mereka kemudian mati dalam kondisi kafir. Itu jadi salah satu cita-cita kita yang senantiasa kita baca itu kan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surat Ali Imran. Jadi jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Bertakwalah kepada Allah. Karena sehebat-hebatnya orang, sesoleh-solehnya orang, kalau dia mati dalam keadaan kafir, hilang semua kebaikannya. Jadi kebaikan sebelumnya itu hilang semua. Walaupun dia infakkan dunia dan seluruhnya, tapi dia mati dalam keadaan kafir, ya sudah, sama seperti debu. Nah ini kalimat wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Di sini ditafsirkan yamutu kafirina mustaghillina bitamattu' bi zinatid dunya. Mereka mati dalam keadaan kafir, ya. Dan mereka menyibukkan dengan kenikmatan perhiasan dunia. Jadi anin nadhri fil aqibah fa yastaddu fil akhirati 'adzabuh. Jadi di sini kalau kita bisa melihat akibat yang mereka dapatkan, bahwa harta di dunia yang sebenarnya akan banyaknya itu menambah mereka dosa, karena mereka nggak infakkan gitu kan. Sebagian mufasir menyatakan dosanya adalah karena mereka tidak infakkan. Karena ini orang munafik mengaku muslim, mestinya kan diinfakkan banyaknya harta itu, tapi mereka tidak infakkan. Itulah dosa mereka. Makin banyak, makin besar dosanya. Karena hakikatnya harta itu boleh saja orang punya sebanyak-banyaknya, nggak dosa. Siapa yang mengatakan kita sekaya-kayanya itu dosa? Yang dosa itu kalau dia tidak mensedekahkannya dalam bentuk zakat yang wajib. Itu baru dosa. Jadi dosanya di situ. Yang dimaksud harta banyak itu bukan berarti hartanya makin banyak dosanya. Ya karena tidak menginfakkan. Infak dalam arti infak wajib, itu zakat. Sementara di sini dikatakan fasadu fil akhirati 'adzabuhum. Dan mereka makin mendapatkan kerasnya azab lagi berupa mati dalam keadaan kafir. Jadi sudah hartanya makin banyak yang tidak disedekahkan, itu berarti dapat dosa banyak. Tambah lagi mereka mati dalam keadaan kafir. Ya sudahlah. Jadi habis semua kebaikan yang mereka kumpulkan di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat ini, orang-orang munafik ya khawatir dan takut. Sifat-sifat mereka terungkap. Dan untuk menjawab turunnya ayat ini, di antara mereka kemudian menyampaikan sumpahnya yang diabadikan di dalam ayat berikutnya.
Dalam ayat 56 Allah melanjutkan firman-Nya, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Mereka orang-orang munafik itu mengucapkan sumpah atas nama Allah. Innahum laminkum, bahwasanya mereka itu adalah sama dengan kita, orang-orang mukmin. Innahum laminkum, sungguhnya mereka adalah bagian dari kalian orang-orang mukmin. Wa ma hum minkum, tapi Allah nyatakan wa ma hum minkum. Jadi mereka itu bukan bagian dari kamu. Walakinnahum qaumun yafraqun, bahkan mereka adalah kaum yang takut. Jadi kaum yang takut. Yafraqun maknanya dari kalimat farqun atau terpencar-pencar, firaq, terpencar-pencar. Ya, ini biasanya dilakukan oleh orang yang takut atas sesuatu menimpa mereka, mereka lari berpencaran mencari perlindungan. Ada yang masuk gua, ada yang masuk lubang, ada yang masuk segala macam benteng. Dan itu nanti diabadikan juga dalam ayat berikutnya. Mengapa mereka berpencar untuk mencari perlindungan? Ya karena takut. Maka di sini diabadikan dengan kalimat walakinnahum qaumun yafraqun. Di sini tafsirkan walakinnahum yakhafuna minkum an taqtuluhum kama taqtuluna al-musyrikin. Yaitu mereka orang-orang munafik itu takut dari kamu kaum muslim di masa Nabi, an taqtuluhum kama taqtuluna al-musyrikin. Takut kalau kaum mukmin itu membunuh mereka, memerangi mereka sebagaimana orang-orang mukmin memerangi orang musyrik. Orang musyrik Arab. Karena kita tahu awal dari surat At-Taubah yaitu Bara'ah minallah itu adalah ancaman kepada orang Arab yang kafir. Sementara orang munafik itu tidak masuk kelompok tadi, orang Arab kafir. Nah, mereka takut nanti ada ayat Allah yang menjelaskan, diturunkan kepada mereka untuk memerangi orang munafik. Itu bahaya. Jadi mereka takut itu ayat itu turun. Karena itu mereka bersumpah dengan kalimat kita ini bukan golongan lain, sama dengan kalian gitu. Itu wa yahlifuna billahi innahum laminkum, bahwa mereka itu adalah bagian dari kaum mukmin, bagian dari kamu. Saya juga sholat, saya juga ini. Itu biasa orang munafik ngomong begitu. Setelah berdebat biasanya di berbagai mass media atau media sosial antara orang munafik dengan orang-orang muslim lainnya, itu kan biasanya kalau sudah ke pojok, kita juga sholat, kita juga anggap Ka'bah, kita juga muslim. Jadi mirip kalimatnya wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka adalah laminkum, bagian dari kamu, bagian orang-orang mukmin. Padahal wa ma hum minkum, kata Allah. Mereka enggak sama bagiannya dengan kalian, tidak segolongan, tidak sekelompok. Bahkan disebut oleh Allah qaumun yafraqun, mereka golongan pengecut. Mereka golongan orang-orang yang takut kalau mereka diserang, diperangi oleh orang-orang mukmin. Jadi di sini dikatakan wa yudhiruna al-islam taqiyatan wa yu'ayyiduna bil aiman al-fajirah. Jadi mereka menampakkan keislamannya itu hanya sebagai taqiyah saja. Pura-pura. Di depannya Islam, di belakangnya enggak. Wa yu'ayyidunahu bil aiman al-fajirah, dan untuk menguatkan itu mereka bersumpah dengan sumpah yang zalim, maksudnya sumpah yang bohong atau dusta. Jadi kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa mereka membela diri supaya tidak dibedakan dengan orang mukmin lain, tidak dikucilkan, tidak dianggap munafik. Mereka bersumpah bagian dari orang mukmin, sama. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan mengapa walakinnahum qaumun yafraqun, mereka termasuk kaum yang takut, itu dijelaskan dengan ayat berikutnya, ayat 57. Law yajiduna maljan aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Seandainya dijumpai ada maljaan, ada tempat perlindungan. Kita tahu maljaan, kalimat al-luju itu biasanya ada pengungsi. Al-luju itu biasanya pengungsi. Pengungsi biasanya perlu camp. Maljaan artinya tempat orang mengungsi di situ. Tapi dalam banyak tafsir ditafsirkan dengan al-hisanun atau al-hisanu atau hisanun, yaitu benteng. Zaman dulu orang biasanya kumpul di dalam benteng. Itu maljaan. Sedangkan au magharatin, ghar, kalimat ghar sahur. Ya, kalau kita ke Saudi umrah atau haji, itu biasanya kan orang berziarah ada paket
mengunjungi gua Saur, ya. Ada gua Hira. Magharat jamak bentuknya, yaitu tempat-tempat lubang di pegunungan atau perbukitan, yakni gua-gua. Au muddakhalan yaitu lubang-lubang yang ada dalam tanah, seperti bunker atau bunker. Zaman sekarang ini bunker. Saya kayak orang Vietnam dulu ketika diserang oleh Amerika, itu dibuat kan itu di bawah tanah perlindungan. Seandainya mereka dapatkan, orang-orang munafik itu mendapatkan tempat benteng, gua-gua, tempat perlindungan di bawah tanah, lawallau ilaihi, mereka pasti akan menuju ke sana. Kenapa? Takut diperangi oleh orang muslim. Ketika Allah perintahkan, ada perintah itu takut mereka. Turun ayat, turun wahyu yang memerintahkan kaum muslim untuk memerangi orang-orang munafik. Karena sebelumnya turun ayat dari Allah untuk memerangi orang musyrik. Orang musyrik Arab yang tidak masuk Islam diberi waktu 4 bulan. Lewat 4 bulan di ultimatum mereka masuk Islam atau diperangi atau keluar dari jazirah Arab. Tidak boleh hidup di jazirah Arab. Tidak boleh ada agama selain Islam di jazirah Arab. Mereka takut kalau ada wahyu dari Allah mengungkap kemunafikan dan memerangi orang munafik. Dan karena itu mereka akan bersembunyi kalau itu terjadi. Jadi kalau mereka jumpai di sini malja'an au magharatin au muddakhalan lawallau ilaihi, maka mereka pergi ke arah persembunyian tadi. Wahum yajmahun, dan mereka terburu-buru perginya. Jadi bukan dalam keadaan punya planning atau prepare sebelumnya, enggak. Terburu-buru, takut. Jadi tergopoh-gopoh. Itu kalimat yajmahun. Di sini dikatakan la aqbalu ilaihi yusarri'una isra'an. Jadi mereka segera menuju tempat-tempat itu dengan yusarri'una isra'an, dengan bersegera. Jadi terburu-buru. Kalfars al-jumuh, seperti kuda. Jadi kuda yang dikendari oleh kita dalam kondisi bukan kondisi normal. Jadi digebah dan langsung dilecut, terburu-buru. Di sini dikatakan wal murad minal ayati tanbihul mu'minin. Yang diinginkan dari ayat ini adalah pemberitahuan kepada orang-orang mukmin sekaligus peringatan kepada orang mukmin bahwa annal munafiqina law qadaru ala hurubi minhum, seandainya orang-orang munafik itu punya kesanggupan untuk bisa lari, law fi syarril amkina wa akhsiya la fa'alu li syiddati baghdihim lakum, maka mereka akan mencari tempat-tempat itu dan segera mereka pergi karena syiddah baghdihim lakum, karena sedemikian marahnya mereka kepada kamu kaum mukmin. Jadi kebencian mereka terhadap kita kaum muslim itu sedemikian mengakarnya, sehingga ketika ada perintah perang seandainya itu turun atas orang munafik, mereka akan bersegera, nggak perlu pakai persiapan atau minta tempo. Kan itu Allah nyatakan sekali lagi, jangan percaya sumpah mereka. Jadi kalimat wa yahlifuna billah itu cuma pemanis bibir saja dari orang-orang munafik kepada kita untuk menghindari keburukan yang bisa menimpa mereka. Jadi inilah mulianya Islam. Walaupun banyak ayat, ratusan ayat yang mengeksplor tentang kemunafikan, tapi tidak ada perintah untuk membunuh mereka. Walaupun Allah nyatakan mereka dapat neraka jahanam, kekal di dalamnya, disatukan dengan orang-orang kafir, atau bahwa mereka adalah orang yang kafirnya hak. Ulaika humul kafiruna haqqa, karena mereka yattakhidhu ba'dhum wa yatruku ba'dhum, karena mereka mengambil separuh meninggalkan separuh. Mereka mencari pertengahan, mereka mencari Islam dan tradisi digabungkan, Islam dan lokal digabungkan, jadi supaya tidak berbenturan. Padahal tradisi itu bertolak belakang dengan Islam, tapi mereka berusaha mencari komprominya. Itu sifat-sifat munafik juga yang digambarkan di dalam surat An-Nisa. Kita sudah pernah menyinggung ayat tersebut. Salah satu sifat mereka ketika kita menafsirkan ayat ulaika humul kafiruna haqqa, mereka adalah orang yang kafir sebenar-benarnya kafir. Itu ditujukan kepada orang munafik. Tapi tidak ada perintah untuk memerangi mereka.
Seandainya ada perintah, Abdullah bin Ubay udah mati, dibunuh. Bahkan walaupun Rasulullah didesak untuk membunuh orang munafik, Rasul nggak mau. Jadi apa kata orang nanti bahwa Rasul membunuh sahabat-sahabatnya, maksudnya teman-temannya? Artinya mereka itu juga orang Muslim, karena ada ayat, ada hadis tentang larangan untuk menumpahkan darah orang yang bersyahadat, itu yang menghalangi kita. Dan mereka bersyahadat. Dan tidak ada perintah untuk memerangi orang munafik. Jadi Allah adakan di tengah-tengah kaum muslim itu dalam sejarahnya kemunafikan. Dan ini ujian bagi kita. Agar kita bisa menghindarinya, Allah turunkan ayat-ayat tentang sifat dan karakter orang munafik itu supaya kita bisa menjauhinya. Jadi para khulafa, khususnya bahasa khulafaur rasyidin, berhasil membungkam kemunafikan sehingga mereka bersembunyi. Tidak bisa ditampilkan kemunafikan itu. Walaupun mereka akhirnya berhasil membunuh sebagian khulafa ar-rasyidin. Itu peranan orang munafik juga. Mau tidak mau itu peranan orang munafik. Bukan hanya orang-orang yang kafir, tapi juga orang munafik. Yang membunuh Umar, orang yang ikut sholat subuh di shaf pertama, di belakang Umar, Khalifah Umar. Dibunuh Umar kan. Bukan shaf terakhir. Shaf terakhir nggak bisa. Yang membunuh Utsman, orang munafik juga, orang muslim, orang munafik. Jadi bukan orang kafir, bukan orang apa istilahnya ahlul kitab, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, orang muslim tapi munafik. Jadi kita bisa melihat ya, bahayanya mereka itu bisa ditutupi di zaman Khulafaur Rasyidin sehingga tidak nampak. Tapi semakin mereka sulit untuk bergerak, semakin benci kepada orang yang punya otoritas yang menyebabkan mereka tidak bisa bergerak, yaitu para penguasa muslim. Ya tidak ada lain, harus dibunuh kan gitu. Nah itu contoh bagaimana bahayanya orang-orang munafik atas kaum muslim. Tapi karena tidak ada ayat untuk memerangi mereka, ya mereka hidup bebas lah. Tidak bisa kita mengeluarkan dekret atau pengumuman hari ini yang munafik si fulan nggak bisa, nggak ada contohnya dari Nabi. Para khulafa zaman dulu juga nggak pernah membuat list orang-orang munafik di kampung ini supaya dijauhi atau diusir, nggak pernah ada dalam sejarah. Jadi ini tiada lain supaya jadi ujian bagi kita. Mereka bersama-sama di tengah-tengah kita, ujian bagi kita. Tapi Allah memberi bagaimana tindakan preventif dan pencegahannya. Dari sifat-sifat yang nampak dari mulut mereka, dari perbuatan mereka itu nampak, maka mereka jangan diberikan akses khususnya untuk pengambil kebijakan. Karena kalau orang munafik berkuasa bahaya. Dan itu bisa kita rasakan pada zaman sekarang. Jika kemunafikan itu berkuasa, udah habislah. Orang-orang soleh itu habis. Jadi Khulafaur Rasyidin berkuasa saja mereka bergerak kan gitu. Apalagi ketika Islam tidak berkuasa, sudahlah hancur. Nah ini. Kemudian ayat berikutnya masih membahas tentang kemunafikan ini. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Di antara mereka orang-orang munafik may yalmizuka fis sadaqati, ada orang yang mencela engkau Muhammad perihal pembagian harta sedekah. Fa in u'tu minha, jika mereka diberi dari harta sedekah itu, radu, mereka senang. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun, tapi kalau mereka tidak diberi dari harta sedekah itu, minhanya kembali kepada sedekah, idahum yaskhatun, maka saat itu mereka marah. Itu tabiatnya. Dan itu terjadi memang di zaman Nabi. Sebagian besar tafsir memberitahu kepada kita peristiwa yang terjadi pada perang Hunain. Ketika perang Hunain, dalam kitab ini juga ada sih. Jadi qala al-mufassirun kan gitu. Karena Rasulullah SAW yuqassimu ghanaima Hunain faja'a ilaihi rajulun minal munafiqin yuqalu lahu Dzul Khuwaisirah. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang membagi-bagi ghanimah harta perang Hunain, perang Hunain kan setelah Fatu Makkah, maka datang kepada beliau seorang lelaki dari kalangan munafik, dalam tafsir lain dari orang Badui.
Tapi di sini dari orang munafik. Yuqal lahu, dikatakan kepada beliau, orang munafik itu mengatakan kepada beliau, yuqal lahu, dikatakan bahwa dia orang munafik itu namanya itu Dzul Khuwaisirah. Ini julukan aja, ini bukan nama sebenarnya. Dzul Khuwaisirah. Faqala idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Orang munafik itu berkata, ya Muhammad. Ini ciri khas kalau enggak orang Badui, orang munafik atau orang kafir. Kalau orang mukmin biasanya ya Rasulullah kan gitu. Kalau kita lihat dalam banyak hadis, istilah seruan dari orang lain kepada Rasul kita dengan nama ya Muhammad biasanya orang kafir atau orang Badui, orang Arab pegunungan lah, pedusunan, belum tahu sopan santun gitu. Atau orang munafik. Jadi katanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Berani-berani ngomong begitu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala SAW, wailaka, celaka engkau kan. Wail itu kalau kita neraka wail. Wailaka, celaka engkau. Illa ma'adilu faman ya'dilu. Kalau aku tidak bisa berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adil? Karena Rasul itu tatarannya paling tinggi. Kalau disebut oleh dia nggak adil, orang di bawahnya gimana? Selain Nabi, kacau lagi, nggak akan adil kan gitu. Sementara yang ada selain Nabi, selain beliau, orang-orang mukmin, walaupun mereka khulafaur rasyidin, mereka bukan Nabi. Jadi kalau dia ngomong berlaku adil lah, maka Nabi menjawab, siapa lagi? Aku ini kan orang yang paling adil istilahnya. Selain aku ini siapa? Nah, ini yang dikutip dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi mengenai sabab nuzul ayat 58 surat At-Taubah. Yaitu di kalangan mereka orang munafik ada orang yang mencela. Di sini dikatakan, ditafsirkan dengan wa minhum man yu'ayyibuka. Di antara mereka ada yang melontarkan aib, kalimat yang tidak pantas kepada Nabi dengan ucapan ya Muhammad, berlaku adillah engkau. Ya, kata Nabi, ya, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil? Jadi dia protes mengapa? Enggak kebagian atau sedikit bagiannya, itu maksudnya. Maka dia ngomongnya berlaku adil lah. Kalau bagiannya banyak, dia nggak akan ngomong. Jadi itu biasa, sifat orang munafik juga begitu. Jadi kalau ada pembagian, entah itu ghanimah, harta, sedekah, atau pemberian dari negara, atau apa saja, dan mereka merasa dirugikan atau nggak sama dengan yang lain, harus lebih banyak dari yang lain, mereka nggak dapat, ya mereka akan keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang menunjukkan kemunafikannya. Itu ciri khas. Jadi kalau dikasih radu, mereka terima, ya mereka senang. Wa illam yu'tau minha idzahum yaskhatun. Kalau mereka nggak dapat bagian atau sedikit bagiannya, mereka marah. Kita tahu dalam perang Hunain itu kan Rasulullah SAW membagi ghanimah itu sangat banyak bagiannya. Abu Sufyan dikasih 100 unta. Siapa lagi? Sofwan bin Umayyah, bukan cuma 100 unta, dikasih 100, kasih 100 lagi, kasih 100 lagi. Ya 3 kali. Jadi wajar kalau ada orang yang komplain. Dan dalam peristiwa itu kan yang dibagi sebagian besar itu dari kalangan penduduk Mekah atau muhajirin. Orang Ansor cuma 2 aja yang dapat. Padahal ikut orang-orang Ansor, karena konteksnya kan Fathu Makkah itu dari Madinah mau menaklukkan Mekah. Dari Madinah banyak orang Ansor ikut. Begitu Mekah ditaklukkan, lalu ada perang Taif dan Hunain, kan lanjutkan gitu perangnya. Banyak orang Madinah ikut. Mereka nggak dapat. Satu pun nggak dapat dari Madinah orang Ansor, kecuali 2 orang. Yang memicu terjadinya bukan provokasi, jadi ada selentingan lah. Selentingan, Rasul sudah lupa dengan kita. Rasul sudah ketemu dengan orang sekampungnya dan lupa dengan kita. Itu didengar oleh Nabi. Yang kemudian Nabi kumpulkan, kan khusus orang-orang Ansor dikumpulkan, berkhutbah dengan khutbah yang mengharukan itu. Jadi Nabi menyampaikan kemarahan sekaligus juga mengingatkan mereka bahwa Allah memberikan kepada mereka itu kemuliaan dengan hadirnya Nabi di Madinah.
Penduduk Mekah dapat harta, tapi nggak dapat sosok Nabi. Sementara penduduk Madinah dapat sosok Nabi. Mau ditukar. Jadi mereka kemudian yang menyadari kesalahannya dan mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada penduduk Mekah. Yaitu jadi cinta dunia atau harta itu memang berlaku bagi siapa saja, walaupun orang sudah puluhan tahun memeluk Islam, walaupun orang sudah berkali-kali berjuang di medan jihad fisabilillah. Yang terjadi di zaman sahabat Nabi ya begitu, sama aja kalau sudah urusan harta. Jadi harus berhati-hatilah kita dari sini, karena manusiawi memang harta itu. Jika itu sudah keputusan Allah, keputusan Rasul, kita terima. Jadi tidak perlu kita mengikuti kehendak syaitan. Kemudian ayat berikutnya Allah nyatakan, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Seandainya mereka orang-orang munafik itu radu ma atahumullahu wa rasuluhu, ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka dan Rasulnya, wa qalu, maka mereka akan mengucapkan hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Mereka akan mengucapkan cukuplah bagi kita itu Allah dan Rasulnya. Kelak Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kita. Mestinya itu yang diucapkan. Jadi maksudnya walaupun nggak dapat harta, seandainya nggak dapat bagian ghanimah, walaupun dia ikut perang, maka cukup dia mengatakan hasbunallah. Cukup kita punya Allah. Harta cuma nggak ada apa-apanya, kita cukup punya Allah. Jadi kalau kita punya Allah ya sesungguhnya kita punya segalanya. Ini yang harusnya diucapkan. Itu ucapan orang-orang mukmin. Jadi kalimat hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Kalau Allah akan beri dari karunia-Nya itu kepada kita. Karena Allah pasti akan beri rezeki. Kalau kita masih hidup besok ya pasti kehidupan itu dibarengi adanya rezeki. Dari mana kita bisa minum, makan, itu kan rezeki. Jangan dinilai rezeki itu dalam bentuk uang. Kita meneguk air aja itu sudah rezeki. Satu teguk air, satu suap nasi yang kita makan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya nggak pernah kita tanyakan atau kita ungkit-ungkit. Dianggapnya rezeki itu uang segepok baru rezeki. Atau benda yang besar dapat rumah itu rezeki. Padahal kita nikmati hidup ini sehari-hari, bisa masih ada air minum di dapur, masih ada gelas satu ember, beras satu ember, masih punya piring yang isinya nasi lauk, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak pernah kita ungkit-ungkit yang seperti ini, padahal itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ilallahi raghibun. Dan sungguhnya kami hanya kepada Allah saja. Kita obsesi kita kepada Allah saja. Inna ilallahi raghibun. Ya. Itu ucapan orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Yaitu inna ila ta'atillahi wa ifdolihi wa isani la raghibun. Itu kepada ketaatan kepada Allah lah, kepada karunia Allah lah, kebaikan dari Allah lah kita minta. Itu yang dimaksud dengan kalimat inna ilallahi raghibun. Jadi kita tidak mentaati manusia, tapi taat kepada Allah. Tapi karena Allah merintah kita mentaati kepada ulil amri, maka kita jalankan, kan gitu. Kita mentaati amar ma'ruf nahi munkar, kita jalankan. Kita taati orang-orang yang soleh karena menyuarakan ketaatan kepada Allah, kita ikuti karena Allah yang perintah. Tapi kalau penguasa atau ulil amrinya maksiat, Rasul perintahkan untuk tidak kita taati. Artinya ketaatan kita karena kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada ulil amrinya semata. Tapi karena ulil amri itu melaksanakan atau menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia perintahkan maksiat, kita nggak akan. Dan ini adalah yang terbaik. Jadi kalimat walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadli wa rasuluh, itu kalimat yang dalam grammar bahasa Arab istilahnya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada sesuatu yang tidak dinyatakan dalam redaksi, tapi kita bisa ucapkan bahwa itulah pilihan terbaik. Jadi walaupun tidak ada terjemahan bahasa Arabnya, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat itulah pilihan terbaik yang harusnya diambil oleh dia, orang-orang munafik itu. Tapi nggak dicantumkan redaksi itu. Jadi di sini ada kalimat wajawab, kalimat jawabnya dengan menggunakan lau mahdhuf.
takdiruhu lakana khairal lahum. Yang ditakdir atau dikira-kirakan bahwa lakana khairal lahum, bahwa jika mereka mengucapkan perkataan ini hasbunallah, maka itulah yang lebih baik mereka lakukan harusnya. Tapi tidak ada teksnya kalimat itu. Maka muncul dalam terjemah bahasa Indonesianya, dalam sebagian Quran terjemahan itu ada dalam kurung. Dalam kurung biasanya di situ, itu yang lebih baik bagi kalian. Kenapa dalam kurung? Karena teks Arabnya nggak ada, teks Qurannya. Tapi itu ada, mestinya dalam bahasa Arab bisa dihilangkan untuk efisiensi atau meringkas. Ini bentuk grammar yang memiliki nilai tinggi juga. Jadi yang tidak dikenal dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Saya kira itu ya, karena ayat berikutnya tentang zakat. Insya Allah minggu depan lah. Jadi ini memang ayat-ayat berikutnya nanti juga kita akan cerita ya, orang munafik nggak bosan-bosannya nih. Kalau ada dalam diri kita, usahakan itu jauhi. Dijauhi. Jadi ini informasi bagi kita supaya kita tidak menghias diri kita dengan sifat tersebut, sifat-sifat buruk. Karena Allah tidak suka dengan sifat-sifat ini. Kemudian yang kedua, supaya kita tahu orang-orang sekitar kita ini, orang-orang sekitar kita. Kalau saudara kita harus kita ingatkan, orang-orang dekat kita ingatkan. Orang-orang yang tidak suka dengan kita dan bukan orang-orang dekat dengan kita harus kita jauhi. Harus kita jauhi. Karena kemunafikan ini seperti virus, bisa menyebar. Jadi bisa mendominasi. Seperti komputer aja, tiba-tiba mendominasi, hilang aja, hang aja komputernya. Bisa cepat. Ketika mereka berkuasa, udah kita habis.